Perkenalkan, saya Jalul Miftahur Rahman dari tim 20121 dari kelas Sistem Informasi 05. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman awal, itu teknik presentasi. Nama lain public speaking, berpidato, retorika, seni menyampaikan pendapat atau gagasan. Sejarah public speaking berasal dari retorika, rumpun komunikasi, Plato, yaitu retorika adalah seni memenangkan jiwa dengan wacana. Terjadi pada 427 sampai 347 sebelum Masehi. Retorika atau pidato. Unsur-unsur yang harus diperhatikan agar pidato itu menarik atau Aristoteles, yaitu ethos, logos, dan pathos. Pato. Tiga pilar public speaking. Konsep ethos, pathos, dan logos banyak digunakan dalam presentasi dengan tujuan persuasif. Ethos. Ethos adalah karakter atau kredibilitas dari seorang pembicara. Ethos bukan hanya tentang penguasaan materi belaka, tetapi terkait dengan tingkat kredibilitas atau keyakinan, karakter, pengetahuan, dan keahlian. Sebagai seorang presenter di hadapan audiens, contoh ESG, yaitu Ari Ginanjar, pesawat yaitu B.J. Habibie, motivator marketing yaitu Tung Desem Waringin, anak-anak yaitu Kak Seto Mulyadi. Cara mengembangkan ethos. Ada beberapa cara untuk mengembangkan ethos. Yang pertama, jadilah orang baik dan jadilah diri sendiri. Kedua, lakukan kebiasaan-kebiasaan efektif. Yang ketiga, tingkatkan terus keahlian dan keterampilan Anda. Yang keempat, bangunlah personal branding. Yang kelima, kembangkan terus sikap disiplin. Dan yang keenam, berbagikan pengalaman kepada audiens. Logos. Logos adalah bukti logis yang disampaikan oleh pembicara. Ajukan beberapa pertanyaan awal yang menggugah, yaitu apakah pesan saya masuk akal, apakah pesan saya berdasarkan fakta, statis, dan bukti. Jika benar, maka Anda tidak perlu khawatir terhadap kepercayaan audiens. Namun jika pesan Anda tidak mengandung itu semua, maka akan sulit membuat audiens percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Cara mengembangkan logos. 3 prinsip dasar untuk mengembangkan logos. Yang pertama, buatlah apa yang disampaikan mudah untuk dimengerti. Apapun argumen yang disampaikan mudah untuk dipahami audiens. Gunakan bahasa yang sederhana. Jika data berupa angka-angka, pastikan tidak membuat audiens pusing. Fokus pada angka yang menurut Anda penting untuk diketahui oleh audiens. Akan lebih bagus jika menggunakan tampilan visual untuk mendukung argumen dan data. Yang kedua, buatlah menjadi logis. Sampaikan argumen yang mudah dinalar audiens. Jangan pernah memberikan sebuah pernyataan yang sulit, apalagi yang susah diterima oleh logika. Tiap argumen yang disampaikan akan dipikirkan oleh audiens. Jika itu masuk akal, maka audiens akan mempercayainya. Demikian sebaliknya. Yang ketiga, buatlah nyata. Sebuah argumen yang didasarkan pada fakta dan contoh-contoh konkret cenderung lebih diterima oleh audiens. Semakin baik fakta yang ditunjukkan, semakin besar pula kepercayaan audiens terhadap diri Anda. Pathos. Pathos adalah hubungan emosional antara presenter dengan audiens. Sebuah presentasi yang kuat akan selalu melibatkan emosi audiens.
Menggunakan patos dalam presentasi akan membantu audien lebih mudah memahami perspektif Anda sebagai seorang presenter. Audien lebih mudah menerima pernyataan yang Anda sampaikan dan lebih mudah menindaklanjuti call to action yang Anda sarankan. Cara mengembangkan patos. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan patos dalam presentasi seperti menggunakan cerita, menggunakan humor, menggunakan visual atau gambar atau video, menggunakan body language, dan yang terakhir penekanan kata ataupun jeda. Jenis presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Kedua, presentasi dengan naskah atau manuskrip. Yang ketiga, presentasi hafalan atau memoriter. Dan yang keempat, presentasi materi secara garis besar baru dijabarkan secara detail by lisan atau extemporer. Komponen atau elemen public speaking. Penyampaian pesan atau sumber atau komunikator. Ada pesan yang disampaikan, ada komunikan atau audien atau pendengar, ada media penyampai pesan, ada feedback atau umpan balik. Feedback bisa secara verbal dan non-verbal. Tantangan umum yang sering dihadapi oleh pembicara pemula. Itu pertama, mengatasi rasa takut, membuat audien antusias dengan topik bahasan, membuat audien mengingat apa yang Anda sampaikan, mengajak audien melakukan apa yang Anda sampaikan, atau persuasif. Latihan sebelum tampil presentasi. Tentukan tujuan presentasi. Siapa kira-kira audien? Tema atau materi yang ingin disampaikan, latihan kemampuan present atau berbicara, penggunaan alat bantu presentasi. Mengatasi kekhawatiran. Terima hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Setiap orang pasti mengalami atau profesor maupun pemula. Berdamailah dengan rasa takut atau khawatir. Jangan membiarkan rasa takut ini menguasai Anda dengan berjalan, bergerak, tarik nafas. Menarik perhatian audien. Stop talking alias diam. Ajukan pertanyaan ke audien. Ubah intonasi suara. Lakukan sesuatu yang tidak terbuka. Atau jatuhkan buku atau matikan slide dan seterusnya. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.